Menjumpai rekan-rekan pecinta YouTube dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel saya, channel YouTube Yusuf Banam Tuan. Channel edukatif dan inspiratif. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan satu pemaparan kalau ada di antara kita yang mengalami penyakit flu berat atau batuk dicampur dengan pilek, maka ada beberapa ramuan yang bisa kita pakai untuk dapat dijadikan sebagai obat herbal. Nah, yang pertama kita harus siapkan bahan baku sayur ya, bahan baku sayur berupa daun. Nah, seperti ini, ada daun kangkung, ini dia kangkungnya. Untuk takaran daun kangkungnya sebanyak panci ini ya, sebanyak panci ini. Yang bahan baku yang kedua adalah daun pepaya. Daun pepayanya adalah daun pepaya yang masih muda, bisa juga daun pepaya yang agak tua ya, atau yang berada atau tangkai nomor 2 dari daun pepaya. Nah, kemudian ada daun kemangi. Untuk daun kemangi takarannya seperti ini. Daun kemangi takarannya seperti ini. Kemudian ada serai sebagai bumbunya. Serai kita ambil 4 bagian, yang dagingnya kurang lebih seperti ini besarnya. Kemudian di sini ada kunyit, terus juga ada bawang merah. Bagus juga bisa ditambah bawang putih ya, tidak masalah. Untuk perbandingannya kita buat 1:1. Berikutnya adalah cabai ya, cabai rawit. Bisa juga yang tua, bisa juga yang muda seperti ini. Nah, kemudian kita akan mengolahnya. Tentu byproductnya atau sisa cucian pertama, kita cuci dulu kangkungnya sudah bersih, lalu kita cuci pepayanya, kita cuci kemanginya, serainya kita cuci, kemudian kunyitnya kita cuci, bawang kita cuci, sama sambal cabenya kita cuci. Dan ingat, karena kita berpola bertani organik, maka air cuciannya dan byproductnya jangan dibuang ya, tapi ditampung karena bisa dijadikan pupuk organik seperti itu. Nah, saya akan mengolah bumbu dapur yang ada ini. Pecinta YouTube, sebaiknya bumbu dapur atau ramuan yang ada kita iris seperti ini. Kemudian kita pastikan mereka sudah homogen seperti ini. Dan supaya dalam prosesnya kita menggunakan blender juga boleh. Tetapi karena saya menggunakan ulekan, jadi saya pakai garam sedikit. Tujuannya supaya nanti dia cepat halus ya, cepat halus. Sedikit aja garamnya, nggak usah banyak-banyak. Kemudian saya akan prosesnya seperti ini ya teman-teman. Nah, sahabat pencinta YouTube, kita lihat dari bumbu yang saya sudah buat tadi, dia akan jadi kurang lebih seperti ini. Jadi menyusut ya setelah diulek, dan ulekannya harus halus ya seperti ini. Bisa juga menggunakan blender, bisa juga menggunakan alat tumbuk misalnya, supaya itu tergantung sih, tergantung. Tapi bagi saya lebih baik saya ulek ya seperti ini. Dan lagi saya mau tambahkan bahwa salah satu penyebab flu adalah juga karena kurang istirahat. Jadi sebaiknya juga harus perbaiki jam istirahatnya. Untuk anak-anak minimal 8 jam satu hari harus istirahat, terutama tidur ya. Untuk orang dewasa minimal 6 jam ya, maksimal 7 jam. Itu setiap hari wajib ya, dalam 24 jam. Oleh karena itu, salah satu obatnya adalah perbanyak juga istirahatnya, jam tidurnya jangan sampai berkurang. Demikian dulu ya, kita ikuti, nanti saya akan bawa untuk segera saya tumis ya teman-teman. Nah, untuk minyak gorengnya ya teman-teman, kita gunakan minyak goreng nabati seperti ini, dan takarannya cukup segini aja, nggak usah, jadi jangan terlalu banyak ya minyak gorengnya, cukup kurang lebih ya dia cuma dapat sekitar 3 sendok makan lah seperti itu. Kemudian kita akan mulai dengan menumis bumbu. Kemudian kita taruh lagi daun kemangi ya seperti ini. Daun kemanginya kita taruh, dan kita pastikan kita mix secara merata seperti ini.
Nah, kemudian setelah dirasa cukup, jadi jangan lama-lama ya. Waktu antara kangkung lalu kemangi itu paling lama itu 1,5 menit ya. Jadi nggak usah lama-lama. Karena tujuan kita menumis atau memasak seperti ini hanyalah untuk menonaktifkan enzim. Oke. Dan sekarang waktunya kita masukin daun pepaya. Ini dia daun pepayanya kita masukin. Seperti ini. Kemudian kita akan mix daun pepayanya secara merata. Seperti ini. Dan pastikan dia homogen ya. Atau tercampur secara merata. Nah, tidak usah lama-lama, sepertinya sudah cukup. Waktu kita yang kita pakai hanya 3,5 menit. Oke ya teman-teman. Untuk sisa air rebusan daun pepaya, sebaiknya kita masukkan lagi ke ulekan seperti ini. Dan nanti kita akan campur di sini. Dan tujuannya adalah byproductnya kita akan pakai sebagai pupuk organik. Jadi dua manfaatnya ya teman-teman. Nah, di depan saya ramuan dan sayur yang tadi sudah jadi. Saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan bahan-bahan yang ada yang saya tahu ya, dan pengalaman saya. Yang pertama, kunyit itu sangat berfungsi bagi saya untuk mengurangi ketergantungan. Depan saya ramuan dan sayur yang tadi sudah jadi. Sedikit saya jelaskan berdasarkan pengalaman saya, kunyit itu memperlancar pencernaan saya, tetapi juga menambah kehangatan dalam badan saya. Jadi, itu cukup untuk mencairkan semua dahak yang ada di hidung maupun di leher saya. Kemudian untuk kemangi, kemangi membuat saya lebih hangat juga di badan, kemudian juga dia membuat saya untuk mau makan ya, atau ada nafsu makannya. Kemudian serai, serai membuat saya untuk mau banyak minum. Jadi saya merasa mau banyak minum gitu kalau saya pakai serai. Kemudian kangkung, kangkung tentu buat saya kenyang ya, karena bagi saya ini sayur yang favorit ya, favorit. Dengan adanya seperti ini rasanya sudah istimewa buat saya. Untuk itu saya bisa tambah juga seperti protein dari ikan gabus misalnya, atau ikan salam ya yang di laut, atau ikan yang lain ya yang bersisik. Kemudian saya juga bisa pakai telur untuk lauknya, untuk proteinnya ya. Dan untuk bawang putih sama bawang merah itu tentu sekali lagi untuk menambah nafsu makan saya. Jadi sekali lagi itulah khasiatnya. Untuk daun pepaya bagi saya untuk menambah rasa pahit. Kenapa? Karena pada waktu saya kena COVID ya tahun 2021 yang lalu, daun pepaya cukup membuat saya untuk kembali merasa lidah saya kembali mengalami rasa ya. Semenjak saya sempat tidak bisa merasa, kemudian juga sesak napas ya. Jadi sekali lagi daun pepaya untuk menambah rasa pahit. Jadi sekali lagi itulah khasiatnya. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Salam dari Tanah Papua. Salam sehat selalu, sukses, dan marilah kita sama-sama bergiat untuk menjaga kesehatan kita masing-masing. See you next time.